جينا نعظكم بالإيتم نسألكم ليس ما في عنا ليات ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Sama-sama kita mulakan Dewan Guru Majelis Ilmu Qobah Bapak Kiai Haji Mamun Adung, seluruh pembina, staf penasihat dan pengurus jamaah Majelis Ilmu Qobah yang saya hormati. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin atas segala curahan rahmat, nikmat serta taufik hidayahnya lah pagi hari ini kita dapat bertemu kembali, berkumpul dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita ini merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, tidak semua orang bisa hadir ke sini walaupun dalam keadaan sehat, baik itu fisiknya dan lain sebagainya. Namun karena tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak hadir bersama kita di sini. Namun kita bersyukur sudah melaksanakan salat subuh berjamaah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai hamba utusan Allah, contoh dan suri tauladan untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan mengikuti, melaksanakan, mencontoh sunnah-sunnah beliau, kita bukan saja mengakui Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun juga kita berharap diakui sebagai umatnya sampai akhir zaman, dan di akhirat kelak kita berhak mendampingi beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli. Hadirin saudara-saudaraku jamaah Qobah yang saya hormati, selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan penjelasan atau untaian hadis mutiara ilmu penuh hikmah, penuh syarat, penyejuk dan petunjuk untuk kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Mamun Adung. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang sudah memilih kita, memberikan karunia kepada kita dapat menikmati majlis yang terbaik ini. Mudah-mudahan keberadaan kita di tempat yang terbaik ini Allah limpahkan segala kebaikan kepada kita. Allah jadikan kita serta keturunan kita orang-orang yang mencintai ilmu. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang sering kita abaikan adalah perhatian kita kepada orang lain. Karena memang pada diri manusia itu ada sifat egois,
ada sifat pelit, ada sifat ingin, segalanya hanya untuk dirinya sendiri. Orang lain lapar, bodoh amat. Orang lain susah, bodoh amat. Yang penting gaji gua naik. Suasana hidup ini terasa. Makanya perhatian kita terhadap orang lain ini itu menunjukkan kualitas keimanan. Keasikan kita melakukan kebaikan tapi hanya untuk diri sendiri, itu insya Allah baik. Tapi akan lebih baik kalau apa yang kita lakukan dengan kesendirian sebetulnya persiapan untuk melakukan kepada orang lain. Nyari duit yang banyak harus, tapi setelah itu jadikanlah apa yang sudah kita lakukan itu untuk kita bagikan kepada orang lain. Maka di antara Rasulullah mengingatkan kepada kita, ma'amana bi man bata sab'an wajaruhu ja'iun ila jambihi wa huwa ya'lamu bihi. Seseorang dikatakan tidak beriman kepadaku ketika dia tidur dalam keadaan kenyang. Tidur sebenarnya nggak boleh dalam keadaan kenyang tidur ya. Kata dokter nggak boleh ya. Ya. Tidur nggak boleh dalam keadaan kenyang. Tapi ini kalimatnya memang bata syaba'an. Dia tidur dan dia kenyang, tapi wajaruhu ja'iun. Sedangkan tetangganya lapar. Di samping merintih kelaparan. Sedangkan ia mengetahuinya. Jadi kalau ada tetangga antum yang lapar, antum tahu, tapi antum tidak bisa membantu, kasih tahu sama yang lain. Ya. Jadi keadaan di sekitar masyarakat kita itu memang harus kita pantau bersama-sama. Dalam rangka apa? Dalam rangka mempertahankan nilai iman kita. Jangan sampai kita terlalu asyik dengan kenikmatan sendiri. Kita bangga dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Tapi tanpa sadar iman kita dalam proses menuju kehilangan. Saya tidak tahu di masyarakat kita ini ada nggak yang kelaparan ini? Banyak. Nah, awas. Ngajinya rajin, sholatnya rajin, gitu kan ya? Mikirin yang gede-gede, tapi tetangganya lapar tidak diperhatikan. Masalahnya adalah tentang keimanan kita. Sebab jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ibadah itu relatif ibadah itu. Ya. Ibadah kita ini tergantung. Tapi iman tidak boleh bergeser. Walaupun sebetulnya ibadah itu kan tergantung keimanan. Cuma paling tidak keimanan kita yang ada pada keadaan di tengah masyarakat kita, salah satunya perhatian kepada yang lain, ini menjadi pokok. Maka kan saya sering bilang, antum berangkat ke masjid, jangan merasa aman. Karena tetangga antum banyak yang enggak ke masjid. Saya sering sampaikan ini berulang karena bisa jadi lupa. Begitu keluar dari rumah, mereka doakan. Ya. Karena kita tidak bisa memiliki satu model ekstrim. Ekstrimnya tuh, ya kalau saya lewat depan rumah Dwi, depan rumah Yakub, mestinya rumah Yakub, rumah Dwi saya gedor itu. Ya, itu ekstrimnya itu. Tapi mungkin apa enggak? Mungkin aja sih sebetulnya. Ya. Artinya keadaan ini memang suasana yang seperti kita aman saja. Padahal perhatian kita kepada orang lain
itu sebetulnya dalam rangka mendidik pribadi. Jadi jangan dianggap kita mikirin orang itu tidak punya efek, punya. Apa yang terpikirkan oleh kita untuk orang lain itu punya kebaikan kepada diri kita. Ya, saya juga waktu lewat rumah Dwi, rumah Yakub, mudah-mudahan Dwi sama Yakub udah di masjid gitu kan. Nah, ini contoh yang gampang, tapi contohnya mana lagi, nggak ada kan? Nggak ada. Mau contoh Nana imamnya di musola sana, jadi di masjid udah ketahuan. Jadi keimanan kita ini diuji oleh perhatian kita kepada di sekitar kita. Bukan hanya memikirkan diri kita saja. Tetapi bagaimana apa yang sudah kita nikmati, apa yang sudah kita lakukan, itu juga bisa dinikmati oleh orang lain. Masya Allah, kita berangkat ke masjid sama-sama, berangkat ke majlis taklim sama-sama, itu kenikmatan yang luar biasa. Kita tidak bisa mengajak mereka dengan paksa, kira-kira gitu. Tapi minimal dengan doa. Ini doa ini kan satu sisi senjata, tapi senjata yang paling lemah. Kata Rasulullah, doa itu wahwa ad'aful iman. Doa itu adalah sikap orang yang imannya lemah, cemen. Bisanya ngomong doang sama Allah, tapi ayo ente ke masjid, nah itu. Ayo ente berangkat, nah itu baru. Makanya kalaupun yang ekstrim tadi kita mengajak secara langsung tidak sanggup, paling tidak jangan sampai doa pun tidak kita lakukan. Karena sifat egois kita ada. Apalagi kita menganggap itu urusan orang lain. Tidak. Hal-hal yang tidak patut terjadi di sekitar kita itu urusan kita bersama. Cuma memang mengatasinya seperti apa. Jadi perlu ada apa? Ada sistem gitu ya. Perlu ada cara, bukan semena-mena ada. Cuma paling tidak yang lebih aman caranya apa? Dengan doa. Wajaruhu jai'un ila jambih, tetangganya lapar. Dan dia tahu, ini masalahnya dia tahu. Kalau enggak tahu berarti enggak apa-apa. Cuma jangan pura-pura enggak tahu. Nah, ini tugas Pak RT sebetulnya berat ini. Ya, tugas Pak RW sebetulnya berat. Kalau dari sisi bagaimana kita mengantisipasi keadaan di sekitar warga kita. Nah, disinilah perlu adanya kerja sama. Karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan kalau dikerjakan dengan bersama-sama. Nah, jadi perhatian terhadap orang lain kaitannya di sini apa? Dengan urusan perut. Nah, urusan perut ini ternyata menjadi bagian yang sangat-sangat urgen. Sampai Rasul mengatakan, ketika orang lapar dan ente kenyang berarti iman ente enggak jelas. Sekarang kaitannya dengan keadaan yang lain, bukan urusan perut saja, banyak urusan yang lain. Yang artinya setiap diri kita harus punya sikap ada peduli kepada orang lain. Seperti apa bentuknya? Tergantung macam-macam. Maka Rasulullah dalam beberapa riwayat misalkan ayu amalin afdal. Amalan apa yang paling utama? Sakilma, memberikan air, karena memang di daerah itu tidak ada air, tidak banyak air. Nah sekarang kalau di kita apa yang perlu kita jadikan sebagai kebutuhan masyarakat kita penuhi? Ada urusan. Apa yang tidak bisa kita wujudkan, dan itu hanya bisa kita wujudkan kalau bersama-sama. Jadi hadis ini di samping memang secara materi urusannya lapar, perhatian kita kepada orang lain kaitannya dengan perut. Tapi hal yang lain juga lebih banyak yang bukan hanya urusan perut saja. Ada yang terjebak dengan ojol, ya, ada yang terjebak dengan macam-macam.
Walaupun memang tidak semua kita tahu, tapi banyak orang yang mengalami keadaan itu, termasuk yang dohir, jamaah masjid ini kok sedikit, berarti banyak yang tidak ke masjid. Masalah atau tidak? Masalah. Halo? Masalah atau tidak? Masalah. Terus bagaimana kalau ini jadi masalah? Artinya minimal ada pemikiran kita untuk mengantisipasi masalah. Sekali lagi, kita ini sebetulnya tidak aman. Maka orang yang tidak aman itu merasakan tidak aman, berarti dia orang yang beriman. Ketimbang orang merasa aman aja, seolah-olah merasa dirinya aman. Ia sholat dia, ia taklim dia, merasa dirinya aman. Cuma hanya untuk urusan sendiri. Padahal di sekitarnya perlu ada yang kita garap bersama-sama. Ya. Jadi satu hal yang harus saya sampaikan sama antum semua adalah perhatian kepada yang lain. Kan sampai urusan tetangga itu apa? La yu'minu. La yu'minu. 3 kali harus bilang tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman? Orang yang mengganggu tetangganya. Orang yang tidak menjadikan tetangganya aman. Sama tetangga ribut mulu. Enggak ribut sih, tapi pak kia-kia. Pak kia-kia paham enggak? Lu gua. Sama aja. Ya. Keadaan yang tidak bisa kita jadikan kebersamaan itu sebetulnya masalah. Makanya kita ini di masyarakat banyak masalah. Ya, artinya semua yang terjadi itu tetap ukurnya apa? Jangan-jangan iman kita rontok sedikit demi sedikit. Kaitannya dengan apa? Perhatian kepada yang lain. Jadi jangan sampai saya katakan tadi kita merasa aman. Maka Rasulullah dalam hadis yang lain menyatakan, "Mahtalata hubbi biqalbin 'abdin illa haramallahu jasadahu 'alan nar." Seseorang yang mencintaiku sepenuh hatinya, maka Allah haramkan jasadnya bagi neraka. Seberapa cinta kita kepada Rasulullah? Apa buktinya kalau kita ini cinta Rasul? Bentuknya seperti apa kalau kita ini mencintai Rasulullah? Maka di dalam surat Ali Imran, ini bukan Al Imran ya, Ali Imran. Ya. Surat apa? Ali Imran. Ali Imran itu keturunan atau keluarga Imran. Saya juga tahunya waktu saya ujian skripsi ini. Karena ditulis itu Al Imran. Saya diomelin sama penguji, sampai hari ini saya ingat aja. Karena yang enak kan Al Imran ya. Ya. Padahal tulisannya Ali Imran. Keluarga Imran. Di dalam surat Ali Imran ini dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad, kalau engkau mencintai Allah, di kalimatnya tuhibbuna. Nah, dalam bahasa Arab ini fi'lul mudhari. Kalau fi'lul mudhari itu berarti selamanya. Ya, tidak cintanya hari ini cinta, besok kagak, enggak. Kecintaannya kepada Allah ini terus menerus. Kalau engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, artinya ikuti Rasulullah. Ketika kita cinta kepada Allah dan kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, artinya mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, mengikuti kebiasaan-kebiasaan Rasulullah. Kalau itu kita lakukan, yuhibbukumullah, Allah mencintai kamu. Masya Allah.
Kalau Allah sudah cinta kepada kita, ya, itu sudah kenikmatan yang luar biasa. Makanya urusan cinta ini, urusan cinta ini adalah sikap yang tinggi, cinta kepada Allah. Kalau udah cinta itu segala hal tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau sudah ada orang yang kita cintai, dia tinggalnya di atas gunung saja, di atas gunung sana, jalannya becek, terus hujan, tapi janji, datang nggak ke atas gunung? Datang nggak? Datang, kalau ada rasa cinta. Tidak ada yang akan menghalangi kalau sudah cinta menjadi sikapnya. Maka seberapa cinta antum ke Al-Aqobah? Ya, seberapa cinta antum ke Al-Aqobah ini adalah merefleksikan diri. Bagaimanapun saya harus datang ke majelis taklim Al-Aqobah. Walaupun hujan. Nah, kira-kira. Karena dengan apa tadi modalnya? Dengan cinta. Nah, maka sekarang pertanyaannya adalah seberapa cinta kita kepada Allah? Wujud cinta kepada Allah dengan melakukan apa yang dicontohkan Rasulullah. Kenapa kita nyontoh Rasulullah? Allah itu nyuruh kita sholat. Allah sholat nggak? Allah sholat nggak? Enggak. Yang sholat siapa? Rasulullah. Ya. Makanya yang diperintahkan oleh Allah kepada kita adalah mengikuti Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah kita ikuti. Wujud mengikuti Rasulullah itu adalah berarti wujud kita cinta kepada Allah. Maka ketika kita melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kita ikuti. Kita melakukannya karena Rasulullah, karena Allah. Halo? Karena Allah. Awas, jangan keliru. Ya. Yang kita lakukan memang mengikuti Rasulullah. Tapi yang kita lakukan itu semata-mata karena perintah Allah. Nah, wujud mengikuti apa yang Rasulullah lakukan kita ikuti. Nah, Allah yuhibbukumullah. Allah cinta kepada kamu. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim. Nah, sekarang adalah apa betul kita ini cinta kepada Allah dan seberapa cinta kita kepada Allah? Ya. Apa indikasinya? Kalau antum, saya cinta kepada Allah. Apa indikasinya? Apa alamatnya? Apa tanda-tandanya kalau kita ini cinta kepada Allah? Alamatul hamdul abdillah. Bukti bahwa hamba cinta kepada Allah. Pertama, at-ta'atu wal intisab. Taat dan mengikuti apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Al-abdu alladhi yuhibbullah wa yuti'u awamirallah wa rasulah wa yas'a limtisali syara'allahu fi hayati. Orang yang menyatakan dirinya cinta kepada Allah, konkretnya adalah dia mentaati perintah-perintah Allah dan Rasulullah. Kemudian wayasna, dan berupaya. Nah, ini kalimat upaya ini kan masing-masing kita punya keinginan. Makanya Rasulullah bilang niatul mar'i khairun min amalihi. Itu bentuk upaya. Saya yakin yang suka subuhnya kesiangan, saya yakin ada keinginan mau bangun subuh, ada, cuma lewat melulu. Ya, saya yakin. Siapa yang sering subuh kesiangan?
Ya, di akobah aja nih. Saya yakin dia ada keinginan. Tapi ternyata kesiangan dulu. Nah, itu sudah bagus kalau ada keinginan. Ini masalahnya nggak ada keinginan. Tidur ya tidur aja. Besok bangun subuh ya tergantung lah bangun-bangun, enggak. Ya. Coba yang suka bangun subuh, coba bangun subuhnya kesiangan, coba testimoni kenapa sih buat subuhnya kesiangan dulu. Hah? Rahasia itu Ustaz ya. Artinya di sini yas'a, berusaha. Makanya kan kita, kenapa niat itu menjadi modal kita? Niat itu menjadi modal kita untuk mempertanggungjawabkan kehadapan Allah. Karena manusia harus punya niat yang baik. Ya. Makanya kan sebelum tidur itu antum niatkan, saya mau sholat tahajud. Tapi kalau subuh aja nggak bangun, jangan ngomong niat tahajud. Ya, paling tidak niatnya apa? Saya mau bangun sholat subuh berjamaah. Proses dulu. Ya. Jadi kalau niatnya tahajud, subuh aja lewat, susah memahaminya. Ya, tapi tetap harus ada niat. Itu yang kata niatul mar'i khairun min amalihi. Niat itu lebih baik daripada amalnya. Karena apa? Orang beramal belum tentu niatnya baik. Orang sudah beramal, berbuat, belum tentu niatnya baik. Tapi dia belum beramal, tapi niatnya sudah baik. Itu lebih baik daripada yang beramal, tapi niatnya tidak baik. Artinya tidak lillahi ta'ala. Makanya Pak, yang perlu kita perhatikan ini juga, melakukan kebaikan kita harus hati-hati. Kalau orang nafsu melakukan kejahatan jelas dia, jelas, nggak usah dijelaskan. Tapi nafsu melakukan kebaikan itu remeng-remeng. Ya, orang melakukan kebaikan tapi dengan nafsu, artinya tidak lillahi ta'ala. Rajin ini, rajin itu. Tapi melakukannya, ini hati-hati. Ya, tapi tetap sudah tentu harus dilatih. Jangan karena antum takut tidak lillahi ta'ala, daripada gue kerja nggak dapat, mending gue nggak usah melakukan. Nggak begitu. Tetap kebaikan kita lakukan terus, tapi harus juga dikontrol niatnya. Karena ada orang melakukan kebaikan dasarnya adalah nafsu. Pengen dipuji orang, ya, hal-hal yang kaitannya dengan urusan selain Allah. Maka supaya kita perhatikan, makanya antum yang senang melakukan kebaikan tetap, dan sekaligus jangan menganggap kebaikan yang kita lakukan karena kehebatan kita. Kita bisa melakukan kebaikan itu karunia Allah. Makanya tidak ada yang bisa kita sombongkan. Ya, karena kebaikan yang kita lakukan itu karena Allah memberikan karunia. Makanya kalau sudah Allah berikan kesempatan kebaikan, jaga kebaikan itu. Ya, antum yang sudah menikmati akobah ini jaga. Ini antum sudah masuk kepada daerah kebaikan. Jangan coba-coba keluar. Ya. Jangan coba-coba meninggalkan. Kelihatannya sih keren-keren aja dengan alasan sibuk. Kalau antum sudah masuk ke lokasi di mana kebaikan itu antum sudah menikmatinya, jaga. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Antum sudah senang sholat berjamaah, sudah senang bersedekah, jaga itu. Ya, jangan sampai lewat waktu tanpa melakukan kebaikan sebagaimana yang sudah dilakukan. Karena Allah sudah memberikan kesempatan. Jadi yang pertama taat ketika kita cinta kepada Allah. Adzikru wasyukru.
Yang kedua adalah hamba yang dia cinta Allah, yadkurullaha katsiran wa yashkuruhu ala ni'amihi. Kalau hamba itu adalah cinta kepada Allah, maka dia akan banyak menyebut nama Allah, zikir, dan banyak bersyukur dari nikmat yang Allah berikan. Maka saya harus tegaskan sama antum ini yang suka berjamaah, jangan sampai bangun dari tempat setelah salam sebelum membaca Allahumma antas salam. Tahan dulu, tahan. Andaikan memang ada urusan, baru setelah itu. Ya, baiknya sih sebetulnya tahan lama duduk di masjid, berzikir, menyebut nama Allah, memperbanyak istighfar, memperbanyak sholat. Cuma itu kan harus dibiasakan, tidak gampang. Ya, karena urusan di luar kelihatannya banyak banget ya. Itu kalau udah di dalam masjid, kayaknya urusan di luar banyak banget yang penting. Padahal nggak penting-penting banget bisa jadi. Ya, maka cinta kepada Allah itu adalah yadkurullaha katsiran wa yashkuru ala ni'amihi. Banyak menyebut nama Allah dan mensyukuri dari nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kita bisa jalan ke masjid itu nikmat apa enggak? Masya Allah, ya, luar biasa. Ya, itu kenikmatan yang luar biasa. Ya, sampai ke masjid lebih nikmat lagi, sampai bisa itikaf lebih nikmat lagi. Terus kita syukuri. Ya, itu bukan hal yang receh itu. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Karena Pak, seseorang itu dihukum bukan karena dihukum dengan pengertian musibah, tapi dihukum dengan tidak bisa melakukan apa yang Allah perintahkan. Itu udah hukuman. Ya, kita tidak bisa datang ke majelis taklim, kita tidak bisa datang ke masjid, itu udah hukuman sebetulnya. Ya, karena kebaikannya tidak dinikmati. Makanya kita sudah nyampe ke masjid, sudah nyampe ke majelis taklim, ini luar biasa. Perlu pengorbanan yang luar biasa. Maka syukuri. Al-khawf minallah. Bukti kita cinta kepada Allah adalah ada rasa takut. Takut dari apa yang mau kita lakukan. Makanya cirinya adalah supaya kita melakukan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Takut kalau sholat berjamaah tidak menikmati qobliyah. Masih tetap juga ada rasa takut. Ya, takut kalau sholat berjamaah tidak menikmati ba'diyah. Takut kalau sudah sholat subuh berjamaah lalu tidak bisa menikmati sholat subuh. Jadi hal-hal kebaikan harus kita waspadai. Kalau kita tinggalkan ada rasa takut, ada rasa rugi. Karena ada orang yang biasa saja, nggak ke masjid biasa saja, nggak sholat biasa saja kan gitu ya. Nah, kalau kita sudah harus mulai memperhatikan apa yang harus kita tingkatkan kaitannya dalam rangka apa? Dalam rangka mewujudkan rasa cinta kita kepada Allah. Sudah tentu berproses. Ya. Maka harus ada indikasi-indikasinya. Apa yang mewujudkan kita cinta kepada Allah? Maka intinya, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dicontohkan, diperintahkan oleh Rasulullah, ikuti. Apa yang dilarang, tinggalkan. Itu saja. Nah, keseharian kita yang paling sering kita lakukan kaitannya dengan mengikuti Rasulullah apa? Yaitu tentang sholat. Nah, sholat kita seperti apa? Ya, berjamaah atau tidak? Kemudian berjamaahnya suka masbuk atau tidak? Dan begitu berikutnya terus kita pertanyakan, terus kita berupaya. Karena sebetulnya apa yang Allah berikan kepada antum ini sekarang adalah sebetulnya memungkinkan antum bisa melakukan apa yang Allah perintahkan.
Ya ntar gua kalau udah jadi direktur mah gua juga nanti rajin ibadahnya gitu. Ya, jadi direktur enggak, ibadahnya kagak. Yang sekarang ini yang sudah Allah berikan, jadikan dia modal untuk bisa melakukan apa yang Allah dan Rasul perintah. Terutama sholat lah yang rada gampangan. Teskisnya sholat saja dulu. Sesibuk apa sih sebetulnya kita sampai kita tidak bisa menjawab panggilan Allah? Betul sibuk. Ya. Makanya saya sering mengilustrasikan. Ini begitu terdengar suara adzan, yang manggil siapa? Allah. Ketika kita tidak peduli kepada adzan dengan alasan sibuk, ya, sedang duduk atau sedang apa atau sedang apalah. Saya mengilustrasikannya, datanglah malaikat maut. Kata malaikat maut, ente pergi ke masjid, gua matiin. Mana pilih? Matiin aja lah gitu. Pasti antum pilih mana? Ke masjid. Itu ilustrasi. Ya. Karena bagaimanapun apa yang Allah tawarkan kepada kita untuk kebaikan kita. Ya. Jangan menganggap tawaran Allah itu untuk kebaikan. Enggak. Allah perintahkan kita sholat, Allah perintahkan kita sedekah, Allah perintahkan apapun itu untuk kebaikan kita. Sudah tentu apa yang Allah perintahkan itu apanya? Alatnya sudah Allah berikan. Makanya kan apa yang sudah Allah berikan jangan sampai kita tidak gunakan. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Dalam surat At-Tolak, kaitannya dengan diperintahkan untuk berinfak, Allah tidak memaksa kamu kecuali apa yang sudah Allah berikan kepada kamu. Bukan yang nggak ada, bukan. Yang sudah ada, yang sudah Allah berikan kepada kita. Jangan sampai yang sudah Allah berikan kepada kita tidak kita gunakan. Maka ada kaidah dalam ilmu usul fikih itu saya sering sampaikan, ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Salat duha itu berapa rakaat salat duha? Ada yang bilang 8, ada yang bilang 12. Oke. Antum pernah salat duha 12 rakaat? Belum. Oke. Enggak apa-apa. Tapi jangan sampai 2 aja kagak gitu loh. Udah 12 nggak pernah nyoba, 2 aja nggak dilakukan. La yudraku kullu. Kalau tidak bisa melakukan 12, jangan sampai 2 pun tidak. Saking sibuknya gitu ya. Salat tahajud sama salat duha beratan mana, Pak? Hah? Beratan 2 ya? Iya, udah kemana-mana gitu ya. Ada yang lain duha berat, tahajud berat. Nah itu namanya apa? Teskisnya. Kalaupun tidak bisa banyak ya jangan sampai 0. Kalau tidak bisa sehari 100.000, 10 juta, paling tidak 1.000. Itu tadi malayudraku kullu la yutraku kullu. Karena bagaimanapun Bapak hadirin sekalian, teman-teman sekalian, potensi itu sudah Allah berikan. Cuma kita lalai, kurang memperhitungkan. Ya. Padahal yang namanya jam 12 itu waktu apa? 12 Dhuhr itu waktu apa? Waktu istirahat. Kalaupun sibuk istirahat. Istirahatnya dengan apa? Dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Jadi nggak ada alasan. Walaupun memang faktanya begitu. Ya. Begitu jam 12 istirahat kerja, terdengar suara adzan, ya. Jadi saya memahami waktu itu saya ngajar di Telkom itu, kantornya di atas, masjidnya di bawah. Begitu adzan, turun semua. Alhamdulillah turunnya bukan ke masjid, ke kantin.
Iya. Iya saya perhatiin kok kantin turunnya. Soalnya pakai dalilnya apa? Kalau makanan sudah disiapkan, ya pilihannya mana? Makan dulu apa sholat dulu? Nah, ini coba harus arif nih memahami dalil ini. Itu tidak salah dalilnya, tapi memahaminya keliru. Yang namanya makanan di warung Padang yang memang dari pagi udah disiapin. Ya. Nah, di warteg itu bahkan 24 jam sekarang ada. Ya. Jadi dalil ini menjadi berat sehingga akhirnya apa? Ya kan dalilnya ada Ustaz. Daripada ingat makan lagi sholat, lebih baik lagi makan ingat sholat. Masuk akal. Ya, ini kayak begini-begini kan kita. Nah, makanya nanti kalau orang sudah cinta, kalau sudah cinta kepada Allah, tidak ada lagi yang diistimewakan kecuali apa yang Allah perintahkan. Sama dengan antum dulu waktu pernah pacaran gak sih antum? Belum, nggak pernah ya. Nah kalau nggak pernah berarti pacaran lah sekarang. Kalau sudah karena cinta itu pokoknya tidak akan ada yang bisa menghalangi. Mesti diistimewakan. Nah makanya sekarang seberapa kita mewujudkan cinta kita kepada Allah. Contohnya tadi, begitu terdengar suara adzan, ada pilihan nggak? Sebetulnya nggak ada pilihan. Kalau kita sudah cinta kepada Allah. Cuma masalahnya cintanya masih cinta apa namanya kalau belum serius itu? Cinta palsu. Nah, ini kaitannya dengan kata Rasulullah tadi, kalau seseorang sudah cinta kepadaku, maka tidak akan disentuh oleh api neraka. Ini baru bentuk cinta, Pak. Tetap kecintaan itu harus ada. Memang nanti aktualisasinya, pengamalannya belum tentu bisa. Seperti saya yang bilang tadi, saya sebetulnya mau bangun subuh ini, ya Allah, tapi tetap kesian, nggak apa-apa. Nggak apa-apa maksudnya, yang harus dibangunnya rasa cinta. Ini harus dibangun. Makanya niat inilah menjadi model di dalam pelaksanaannya. Secara ruh ada niat. Ya, niat mau bangun subuh, niat mau bangun tahajud, niat mau berinfak dan lain sebagainya. Faktanya karena pada waktunya itu belum tentu terjadi karena memang bisa dan tidaknya itu kembali kepada apakah Allah memberikan karunia atau tidak kepada kita. Tapi tetap niat harus dikuatkan. Ya. Jangan niat aja enggak. Makanya saya sering nanya, sebetulnya orang yang nggak sholat ke masjid itu memang mereka tidak bisa ke masjid, ada kesibukan, atau memang dalam pikirannya aja nggak ada gitu loh. Ya, saya pernah minta mahasiswa itu suruh meneliti itu. Tanya tuh orang nggak ke masjid sebetulnya kenapa? Ya memang nggak ada pikirannya ke masjid, bisa aja. Ada kan orang kan? Nggak ada pikirannya mau ke masjid. Jadi kalau pikirannya saja nggak ada, Allah tidak akan memberikan. Makanya kan kata Allah, kata Rasul dalam hadis qudsi, Ana inda abdi bidhonni. Aku ini, Allah mengatakan, tergantung hamba. Kalau hambaku ingin ini, ingin itu, aku akan mengikutinya. Masalahnya berarti diawali dari apa? Diawali dari keinginan. Kalau keinginannya tidak ada, tidak akan terwujud. Jadi bahasanya mau berbuat baik, sebetulnya potensi itu sudah ada di kita. Ya, saya waktu bangun Baitul Hikam ini waktu itu punya duit apa enggak? Enggak ada, enggak punya duit. Cuma ada keinginan. Nah dengan adanya keinginan ini muncullah Allah berikan, ketemu dengan orang yang punya duit dan lain sebagainya. Jadilah Baitul Hikam seperti sekarang. Ini bukan diawali dengan punya duit. Itu bedanya Pak Kiai sama pejabat Pak. Ya, kalau Kiai dia mau berbuat sesuatu itu tidak nunggu uang dulu.
ada keinginannya. Kalau pejabat, duit ada nggak? Kalau nggak ada duit nggak bisa. Makanya teori kiai ini dipakai. Pesantren-pesantren yang saya kenal dan semua itu berawal dari keinginan. Apakah yang punya duit bisa bangun pesantren? Enggak, belum tentu kalau dia nggak punya keinginan. Ada salah satu kiai, ya, salah satu kiai waktu itu dia menikah dengan seorang perempuan yang kaya. Kaya. Ketika dia menikah dengan si perempuan yang kaya itu, dia nggak bisa bangun pesantren. Justru setelah cerai, saya nggak tahu cerainya kenapa, pokoknya bercerai, ya, akhirnya justru dia bisa bangun pesantren. Jadi masalahnya urusan duit bukan karena duit. Urusan apa tadi? Urusan cara berpikir dan keinginan. Dengan bahasa agama, dengan niat. Kalau niatnya baik, nanti Allah akan kasih jalan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini pertama adalah perhatian kepada orang lain, terutama kepada tetangga, kaitannya dengan jangan sampai ada yang kelaparan. Ya. Ada enggak? Tapi sisi lain, sebetulnya setiap diri kita harus punya pola suka memikirkan orang lain. Makanya tadi saya bilang, kalau kita sudah melakukan kebaikan, jadikan kebaikan yang kita lakukan ini adalah supaya diberikan juga oleh Allah kepada yang lain. Maka kita doakan. Kecintaan kita kepada Rasulullah, Allah akan haramkan jasad kita disentuh oleh api neraka. Nah, pertanyaannya adalah, seberapa cinta kita kepada Allah dan cinta kepada Rasul? Ini yang terus kita proses, kita pelajari. Maka salah satunya adalah cara yang paling mudah adalah untuk seberapa cinta kita kepada Allah dan Rasul ketika mendengar suara adzan, ketika mendengar kebaikan, ada pengumuman taklim seperti ini, ada enggak greget mau melakukan? Ya, yang jelas kebaikan ditawarkan kepada kita, memang tidak semua kita sanggup bisa melakukan. Yang menjadi masalah ada tadi, seberapa cinta kita kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, ya, Allah kuatkan untuk bisa melakukan kebaikan dengan bersungguh-sungguh, dan Allah berikan kekuatan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian jamaah sekalian penjelasan hadis Mutiara Hikmah, penuh ilmu, penuh syarat dengan hikmah. Oleh karenanya, yuk sama-sama kita perhatikan, kita pedulikan kepada sesama tetangga kita masing-masing. Ini merupakan salah satu kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan tidak beriman seseorang tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar. Demikian jamaah sekalian. Dan selanjutnya kami silakan kepada jamaah untuk bisa bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ucapan dari janganlah kalian mengikuti orang yang pandai baca Al-Quran, tapi ikutilah orang yang perbuatannya sesuai dengan Al-Quran. Maknanya Iya, sama dengan orang yang pandai pasal-pasal. Hakim tuh pasalnya kan luar biasa. Ya, dia tahu betul tuh. Tapi dia korupsinya lebih kencang. Ya kan? Jadi ilmu itu harus diamalkan. Kita mengikuti orang yang mengamalkan ilmu. Dia pandai, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Sederhananya memahami begitu. Ya. Walaupun kalimat itu kan sebetulnya lebih kepada kalimat yang sangat ekstrim, ya.
Bayangin kalau orang sudah hafal Quran, dekat Quran, masa dia tidak mengamalkan walaupun mungkin tidak maksimal. Tapi itu adalah sebuah kalimat yang memberikan sebaik apapun atau sebanyak apapun ilmu yang ada pada orang, kalau tidak diamalkan lebih baik mengikuti yang mengamalkan. Ada istilah kan, kaya dalil miskin amal. Dalilnya banyak, tapi amalnya nggak ada. Kaya dalil miskin amal. Sekarang saya tanya, orang tahu nggak kalau sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian? Yang nggak sholat berjamaah, tahu nggak? Tahu. Nah, tahu. Nah, maka ini juga harus kita waspadai. Makanya Rasul berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Itu bisa ya. Jadi memang kita juga harus melihat apa yang dilakukan oleh orang, bukan sekedar apa yang diomong. Ya, ngomongnya banyak, ngamalnya dikit. Itu maksudnya. Menurut saya maksudnya seperti itu. Karena kita juga terjebak kepada orang-orang yang pintar, yang hebat. Ya. Karena banyak orang berilmu itu justru hancur hidup dengan ilmunya. Kam min alimin afsadahu al ilmu. Berapa banyak orang yang berilmu tapi dirusak dengan ilmu. Hakim nih, hakim yang korupsi, gampang contohnya aja nih. Ya, itu dia dirusak dengan apa? Dengan ilmunya. Karena dia tahu ini benar, ini salah. Tapi begitu mau nyalahin, wanifiro, artinya dibenerin. Itu dia berubah karena, nah makanya dunia bagian yang sangat mempengaruhi kepada kita untuk menyatakan hak dan batil. Gara-gara nggak bisa membuktikan ijazah asli, kenapa? Hah? Duitnya beda itu. Ya. Masa membuktikan ijazah asli sama palsu aja nggak bisa, coba bayangin. Sebodoh apa sebetulnya kita ini? Ya, kalau kita tidak berpikir ilmu itu tidak kita amalkan dengan sebenarnya. Makanya kan ilmu itu sebetulnya untuk apa? Untuk kita lebih dekat kepada Allah. Manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi ila bu'dan. Orang punya ilmu itu sebetulnya supaya dia lebih dekat kepada Allah. Semakin banyak ilmunya berarti semakin dekat mestinya. Tapi yang namanya manusia, fakhtabirin nas bil mal. Ujilah manusia dengan harta. Salatnya rajin, puasanya rajin, as-salatul ada, wasyamu jaladah, fakhtabirin nas bil mal. Salatnya oke, puasanya oke, tapi uji sama harta, miring apa kagak? Nah, berarti sholatnya dan puasanya belum, kalau hartanya belum bisa dijadikan ukuran. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, waktu jualah sementara kita berpisah. Perkenannya, yuk sama-sama kita tutup pengajian ini dengan doa kafatul majlis, diawali dengan doa sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. Wa ana ala Wa ahdika. wa'dika. Wa wa'dika. Mastatatu. Mastata'tu. A'udhu bika. A'udzu Min bika syarri ma sanatu. min syarri ma sana'tu. Abu'u laka. Abu Bi ni'matika. bi ni'matika Alayya. alayya Wa abu'u bi dhanbi. wa abu bidambi Faghfirli. faghfirli Fa innahu fa innahu la yaghfiru dhunuba la yaghfiru illa anta. illa anta Subhanaka. subhanaka Allahumma Allahumma wa bihamdika. wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta. ashhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa astaghfiruka atubu ilaik. wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir pula pengajian pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Untuk kebersamaan, keindahan, kebersihan majelis ini, jangan lupa gelas yang ada di depan jamaah sekalian
untuk diletakkan di depan sana. Dan jangan lupa pula kita raih pahala jannah umrah dengan sholat 2 rakaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita menikmati jamuan bersama. Alhamdulillah. Semoga semua yang kita lakukan